Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia plural, saya hormati dan saya banggakan. Coba kita lihat nih, Presiden Jokowi ketika membalas orang-orang yang dengan tega menghilangkan adab leluhur kita, adab ketimuran kita demi untuk dalilnya mengkritik. Ya. Ada bahasa Fir'aun, ada bahasa tolol segala macam. Presiden Jokowi membahas itu. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Apa yang akan kalian ucapkan coba? Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kita sebagai masyarakat Indonesia? Yang juga sama mestinya punya nilai yang sama, punya semangat yang sama, punya perjuangan yang sama, termasuk di dalam mengucapkan pendapat, mengucapkan pandangan. Mungkin orang yang menghina, orang yang mengejek, orang yang meledek, orang yang memfitnah, itu tidak akan kena delik. Karena deliknya pengaduan. Dan tidak mungkin Presiden Jokowi mengadukan orang-orang itu. Tetapi kemudian, ini masyarakat kita ketika mereka berbicara di media sosial, itu mencerna. Dan satu kali lagi, hukuman sosial mestinya diberlakukan kepada orang yang dengan sembarangan mengucapkan kalimat, dalilnya mengkritik, menggunakan dalil kebebasan berpendapat, menggunakan dalil demokrasi. Kan itu yang sering kita jumpai. Bagaimana kemudian demokrasi ini dijadikan dalil yang sangat kuat oleh mereka-mereka yang punya kepentingan dan memang untuk melampiaskan emosi hasratnya, nafsunya segala macam. Dalilnya apa? Demokrasi. Termasuk kemarin yang Rocky Gerung ucapkan. Itu dalilnya apa? Demokrasi, kebebasan berpendapat, bajingan tolol. Ya, mungkin satu kali lagi, untuk urusan kena delik tidak masuk. Ya, tidak masuk delik karena Presiden Jokowinya tidak melaporkan. Tetapi urusan hukuman sosial saya kira akan berlaku. Dan sudah berlaku dan masih berlaku sampai sekarang. Impactnya apa? Rocky kan ditolak di berbagai daerah. Itu bentuk hukuman sosial yang diterima oleh Rocky karena mulutnya sembarangan. Dan lagian sebetulnya sangat kontradiktif. Coba Anda bayangkan. Sedari dulu memang banyak orang yang menuduh atau mengatakan atau mengejek atau meledek
bahwa Jokowi itu adalah pelangap-pelongo, kan itu ya, tidak tahu apa-apa segala macam. Kan itu persepsi yang kemudian ingin dicitrakan kepada publik bahwa presiden itu apa gitu loh, bodoh atau apalah ya, pelangap-pelongo segala macam. Karena tampilannya ya sama seperti kita, sama seperti saya, sama seperti tetangga kita itu. Tampilan Jokowi ya seperti itu. Akhirnya orang menganggap bahwa Jokowi pelangap-pelongo, bodoh, tidak tahu apa-apa. Tetapi faktanya sekarang, banyak orang juga yang dulu menuduh pelangap-pelongo, sekarang menjadi banyak yang menuduhnya apa coba? Otoriter. Masa iya? Orang yang pelangap-pelongo bisa berubah menjadi otoriter? Artinya apa? Ucapan itu hanya sekedar ucapan, tidak ada maknanya. Hanya perlu beberapa hari untuk mengubah stigma itu. Pakai pelangap-pelongo mungkin tidak laku. Masyarakat tidak ikut nyerang Jokowi. Sekarang pakai isu otoriter. Apa? Di mana otoriternya? Kebebasan berpendapat dirampas. Demokrasi dikebiri, kan gitu ya? Kan seakan-akan seperti itu. Padahal orang yang ngomong kayak gitu sedang menikmati demokrasi, sedang mengucapkan kritik, dan dia aman-aman saja, saudara. Jadi ini menurut saya citra yang ingin dihembuskan ke publik akan diimani oleh publik. Bahwa Jokowi itu adalah A, B, C, D. Bahwa Jokowi adalah pelangap-pelongo. Bahwa Jokowi adalah otoriter. Dan sekali lagi, mana mungkin yang pelangap-pelongo bisa otoriter? Bisa merampas demokrasi segala macam. Ini tidak lain dan tidak bukan, hanya sekedar isu yang sengaja dihembuskan dari orang-orang yang tidak suka presiden. Dari orang-orang yang ingin berkuasa sebetulnya. Dia iri kepada Jokowi. Jokowi berkuasa. Orang yang kayak gitu orang kampung. Mungkin dirinya yang merasa lebih pantas, tidak gitu loh. Kan itu. Urusan merasa. Yang pantas mestinya saya. Kok dia yang mendapatkan, kan itu ya. Tapi kemerasaan itu apakah kebenaran? Coba sodorkan kepada publik, biar publik yang menilai. Misal, yang lebih pantas jadi presiden itu Anies, bukan Jokowi. Yang lebih pantas itu jadi presiden adalah Prabowo, bukan Jokowi. Misal. Itu kan merasa. Apakah kemerasaan Anda pasti benar? Untuk mengujinya silahkan nilai oleh publik. Kan itu. Misal yang lebih pantas untuk memimpin Indonesia adalah Amin Rais. Itu kan merasa. Uji kemerasaan itu, sodorkan kepada publik. Kan itu. Dan berbagai macam isu yang dihembuskan untuk kemudian menyudutkan, menghabisi citra Presiden Jokowi. Itu sampai detik ini nggak berhasil. Kenapa? Ya karena kita melihat langsung presiden tidak seperti yang kemudian mereka citrakan. Oke, jelas poinnya adalah orang yang terus menghembuskan isu buruk kepada Presiden Jokowi itu adalah orang yang iri dengki. Dia ingin berkuasa tetapi tidak mampu atau tidak bisa atau tidak kesampaian atau tidak ada rakyat yang milih dia. Akhirnya untuk melampiaskan keinginan dia yang tidak terwujud, dia seranglah orang yang menduduki posisi yang dia inginkan. Itu aja sebetulnya. Ya, dengan isu-isu yang tidak produktif. Itu, poinnya itu sebetulnya. Apapun kemudian kalimat runtutan banyaknya, poinnya itu. Mereka sebetulnya iri. Ingin berkuasa, merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa lebih pintar. Padahal ketika diujikan di depan publik, publik mentertawakan. Itu aja. Itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.